Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Di pagi hari ini, doa dan harapan saya, saudara senantiasa berada dalam keadaan yang baik, sehat, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Renungan pada saat ini terambil dari Kejadian pasal 21 ayat 10 sampai 13. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat yang baru saja kita baca dan dengarkan, kita mengetahui bahwa Sarah meminta Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail anaknya. Abraham menjadi kesal akan hal itu. Namun Tuhan berfirman agar Abraham jangan kesal atau sebal hati dalam segala yang dikatakan Sarah kepadanya. Seringkali kita menganggap istri kita cerewet atau bahkan terlalu cerewet, tapi lupa untuk merenungkan apa sebenarnya isi dari kecerewetan istri kita. Sebenarnya cerewet ini adalah istilah yang bisa berarti negatif dan juga positif. Seringkali kita menganggapnya negatif, tapi sebenarnya ada hal-hal yang positif dari sifat cerewet seorang istri. Adalah tidak baik bila kita membiarkan suasana rumah tangga terus-menerus dalam suasana perang akibat istri yang cerewet atas hal-hal tertentu. Renungan hari ini akan fokus pada diri kita sebagai suami. Bukan untuk menuntut istri kita berubah, namun perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Bila kita mau didengarkan oleh istri kita, maka dengarkanlah juga apa yang menjadi keprihatinan, kecemasan, dan keinginannya yang terwujud dalam sikap yang kita sebut sebagai cerewet tersebut. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama adalah, perhatikanlah apa yang dikatakan oleh istri. Mungkin hal itu menjadi beban pikiran istri yang mengganggunya, sehingga ia terus-menerus berbicara tentang hal tersebut. Adalah baik bila kita menurutinya dibandingkan jika kita mengabaikannya. Misalnya istri menginginkan agar saudara lebih banyak di rumah daripada di kantor. Jangan bekerja di kantor sampai larut malam. Maka sebaiknya saudara memikirkan untuk memenuhi keinginan istri daripada terus-menerus bertengkar karena hal itu. Atau istri ingin agar rambut saudara dipotong karena nampak tidak rapi. Janganlah mengabaikan hal itu, karena dengan menuruti keinginannya, saudara juga membantu dia memiliki perasaan tenang dalam hatinya. Bila kita mau jujur, sebenarnya kecerewetan istri kita pada dasarnya lahir dari perhatian dan rasa sayang istri terhadap suami. Yang kedua, saudara, mintalah maaf bila salah. Jangan gengsi atau malu untuk meminta maaf. Biasakanlah untuk meminta maaf apabila saudara berbuat suatu kesalahan. Namun demikian, saudara, jangan biarkan permintaan maaf itu menjadi kebiasaan yang terus berulang. Perbaikilah diri saudara supaya saudara menjadi semakin baik dan lebih baik lagi. Yang ketiga, saudara, ikutilah teladan Tuhan Yesus. Alkitab menyebutkan bahwa suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat. Jika hubungan suami dan istri digambarkan seperti Kristus dengan jemaat, maka suami perlu meneladani
Tuhan Yesus. Di dalam Markus 10 ayat 41 sampai 43, Tuhan Yesus mengatakan bahwa barang siapa mau menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi pelayan sesamanya. Seorang pemimpin yang baik bukan memerintah dengan tangan besi, tapi dengan kasih. Suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga harus memiliki kerendahan hati seperti Tuhan Yesus untuk melayani istri dan juga anak-anak dengan kasih Kristus. Rumah tangga bukanlah ajang menang dan kalah. Jangan selalu ingin menang sendiri. Belajarlah untuk sabar dan jalinlah komunikasi dan kerjasama yang baik dengan istri saudara. Istri adalah pasangan hidup yang Tuhan anugerahkan buat saudara. Hiduplah dalam kedamaian bersama istri, agar doamu jangan terhalang. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 7 tertulis, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajar kita untuk senantiasa mengasihi istri kita. Ingat saudara, mengasihi istri kita. Jangan saudara mengasihi istri-istri orang lain, sehingga saudara akhirnya selingkuh, kabur dari rumah, menyebabkan rumah tangga dan keluarga saudara hancur berantakan. Kasihilah istri saudara dengan kasih Kristus. Maka kehidupan rumah tanggamu akan senantiasa dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita surgawi. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk memiliki kerendahan hati, kesabaran, mengasihi istri kami, memperhatikan apa yang menjadi kerinduan, keinginan, perkataan istri. Ajar kami Tuhan untuk kami mau bersabar, mengalah, merendahkan diri kami, agar terjadi perdamaian, sukacita dalam rumah tangga yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pendengar renungan ini, agar Engkau memberkati mereka, jadikan mereka sebagai suami-suami yang baik bagi istri. Jadikan mereka pribadi yang meneladani Engkau Tuhan Yesus, pemimpin yang melayani, pemimpin yang mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, berkati kami semua sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Berkati setiap rumah-rumah tangga, anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita Roh Kudus selalu ada dalam setiap rumah tangga. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.